sifatnya di sini nanti semoga presentasi yang kami sampaikan di sini lebih membuat teman-teman sudah mulai interaksi, membuat konten yang menarik di audio ya. Nah, sebelumnya saya akan share dulu presentasinya. Sudah lihat ya? Oke, terlihat ya semuanya ya? Oke, mungkin saya akan awali dulu dengan bercerita dulu bahwa ke dunia audio, dunia konten dulu ya secara overview. Konten itu kan banyak sekali. Nah, tapi basically di kita sini akan memfokuskan tentang audio sendiri, audio konten industri, dan bagaimana sih pertumbuhan audio industri konten di Indonesia dan di-compare dengan negara-negara lainnya, dan kenapa sih sekarang orang sudah mulai dengar atau teman-teman sudah dengar kata-kata podcast ya, dan apa sih yang menarik dari podcast. Nah, sebelumnya bagi teman-teman berhubung kita di sini Noise, mungkin kalau ada yang belum download Noise bisa scan barcode di sini, karena nanti di akhir ujung presentasi kami mungkin ada hal-hal menarik yang kita mau utilisasikan atau bermain interaktif dengan menggunakan aplikasi kita. Jadi harapkan teman-teman bisa mendownload gratis di Play Store ataupun Apple Store gitu ya. Nah, mungkin kita langsung saja. Tadi yang saya sebut audio content industry. Secara gampang kita bisa bilang apa saja sih tentang audio content industry ini. Kenapa sih kok banyak orang yang sudah mulai terjun atau mendengarkan di audio content. Dan tapi bagaimana nih kita bisa mengakses atau membuat konten audio itu sendiri. Nanti presentasi ini akan mengcover semuanya hal tersebut, dan kita di sini akan juga bisa ada buka sesi tanya jawab juga buat teman-teman yang ingin lebih tahu juga dari presentasi yang kita sampaikan. Nah, di sini kita bisa overview bahwa yang kita hadirkan di sini adalah non-music audio streaming platform dari sisi Noise. Kita adalah nomor 1 Indonesia local company yang menghadirkan ke teman-teman atau ke pemirsa lah ya, atau pendengar Indonesia, bahwa kita mempunyai konten dalam bentuk format audio tanpa ada elemen musik. Di sini nanti kita akan kenapa kita bisa bilang audio konten dalam bentuk podcast. Nanti di sini lebih besarnya adalah banyak hal yang menarik ketika kita terjun dunia podcast itu sendiri. Kalau kita lihat secara besar, gambaran besar perkembangan podcast secara industri secara worldwide atau global, itu Indonesia memasuki bisa dibilang pertumbuhan yang sangat besar. Mungkin teman-teman bisa dengar bahwa kita di sini pengguna atau pembuat konten dalam podcast itu semakin dari tahun ke tahun bertumbuh besar, apalagi di tahun 2019 pre-pandemi dan post dan during pandemi dan sekarang post pandemi itu pertumbuhannya makin lama makin pesat ya dari segi pembuat kontennya dan pendengarnya. Indonesia menempati nomor 2 dalam total global charts atau untuk podcast industri, dan menariknya dari pendengar Indonesia seharinya itu ataupun secara garis besar itu 30 sampai 240 menit mendengarkan podcast seharinya. Dan banyakkan kalau kita lihat, kita kan banyak mendengar ataupun mempunyai konten-konten di digital platform, tapi 35%-nya itu adalah pendengar podcast. Nah, di sini kita mau menyampaikan, kalau kita ambil dalam satu hari atau equal sama dengan 24 jam, biasa kita bisa dibilang kita merasa capek dengan istilahnya visual screen ya, atau screen fatigue gitu. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwa 12 jam ada dari survei CES ini adalah Consumer Electronic Show, bahwa dalam 12 jam orang melihat screen, 4 jam itu sendiri mengkonsumsikan off-screen audio, dan baru 8 jam asumsi adalah orang mulai tidur ya gitu. Nah, di sini hadir Noise. Saya akan jelaskan berikutnya Noise, tapi bisa teman-teman lihat dulu video berikut singkat dari Noise. Hai, kita Noise, temen nongkrong kamu.
Di sini ada podcast paling lucu, bikin hiburan kamu jadi paling seru. Dan ada audiobook yang paling banyak ilmu, bikin kamu jadi paling tahu. Ada juga radio, paling banyak pilihan, bikin kamu jadi paling anti ketinggalan. Ada juga audio series, paling ngeri, bikin kamu jadi paling berani. Yuk nongkrong di Noise, paling ngertiin kamu dengan konten podcast, audiobook, radio, audio series paling lengkap. Jadi itu gambaran singkat tentang Noise. Jadi kita punya podcast, audiobook, radio, audio series. Apa aja itu nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi kita disebut rumah konten Indonesia untuk audio ya. Kita punya, tadi saya bilang kita punya podcast, kita punya audio series, kita punya audiobook, radio, dan terakhir kita ada punya namanya Noise Live. Nah, menariknya di Noise itu sendiri, ketika kita berbicara 5 produk ini, kita juga punya yang sifatnya interaksi dengan pendengarnya. Jadi ketika kita sebagai kreator, pembuat konten, kita juga ingin mendengar input-input ataupun komentar-komentar dari sisi listeners-nya. Kita punya namanya comment tools juga. Jadi teman-teman yang bikin konten di Noise itu bisa melihat komen-komen dari pendengarnya. Dan menariknya juga di sini ada statement bahwa kita tidak hanya di Jakarta sentris saja, tapi kita sudah meluas ke nationwide atau secara Indonesia di luar daerah, kita sebutnya hyperlocal content. Jadi konten-konten kita bervariasi nih, ada konten-konten dari Malang, dari Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, dan lain sebagainya. Nah, pengguna kita secara besar kita punya 5 juta pengguna dalam sebulannya, dan juga 16 juta yang stream itu jadi yang kayak sifatnya yang streaming di Noise itu sendiri ada 16 juta orang. Memang demografi secara total kita 70% masih male, dan tapi 30% female, dan itu mulai menaik terus juga gitu. Dan yang paling menarik adalah pendengarnya itu di umuran mungkin usia teman semua ya, antara 18 sampai 44 tahun gitu. Jadi pendengarnya cukup besar, tapi lebih besar ada dari 18 sampai 34. Tadi yang saya bilang kita punya sosial media, kita punya top region hyperlokal di Jabodetabek, Bali, dan sebagainya. Dan kita juga punya sosial media sebesar 1,6 juta followers, total followersnya. Nah, yang menarik adalah pengguna atau yang mendengarkan Noise itu hampir 80% menggunakan dari mobile phone-nya sendiri. 20%-nya dari desktop. Kita mau memperlihatkan 2023 kita sebutnya Noisemaker yang kreator-kreator noise. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat di sini muka-muka familiar ya, face. Kita punya konten-konten menarik di sini. Kita punya Trio Kurnia dari Desta, Vincent, dan juga Andre. Kita juga Musuh Masyarakat dan lain sebagainya gitu. Nah, berbicara tadi kalau saya bagi misalnya ada audiobook, ada podcast dan sebagainya, apa itu audiobook? Jadi audiobook itu merangkum keseluruhan pembacaan buku dalam bentuk format audio. Jadi kita terkesan dibacakan buku. Jadi orang membaca buku dalam bentuk format audio. Di sini kita punya 350 judul audiobook, dan memang kita di sini sifatnya audiobook itu salah satu angle orang ketika saya capek mungkin membaca, tapi bisa mendengarkan juga, mendapatkan learning ataupun pengetahuan dari mendengarkan audiobook ini sendiri. Kita punya yang disebut audio series atau immersive content. Nah, di sini audio series ini mungkin layaknya seperti sandiwara radio kalau teman-teman dengar, tapi di sini novel yang sifatnya dibacakan ataupun tidak dibacakan, tapi lebih diutarakan dalam bentuk format yang lebih menarik. Jadi kayak serial gitu. Kita punya horor, kita punya romance, kita juga punya komedi juga. Nah, yang pastinya podcast sendiri ya, yang our heroes-nya ya. Jadi basically podcast ini sendiri, mungkin teman-teman tahu bahwa bahasa podcast itu dari casting itu diperkenalkan oleh Apple, founder Apple itu Steve Jobs. Tapi menariknya adalah podcast ini sendiri sebenarnya lebih banyak
pengutaraan konten-konten dalam bentuk cerita, dan baik itu dari sebutannya talks atau ngobrolan, dalam bentuk format komedi dan horor dan diary juga. Di sini kita punya jenis 3 podcast di Noise sendiri. Kita punya original, kita punya eksklusif. Original itu adalah diproduksi oleh tim Noise sendiri. Kita punya tim produser sendiri, kita punya tim khusus untuk script writing. Eksklusif itu benar-benar kreator yang sudah mempunyai fanbase besar dan mereka sudah buat konten sendiri, dan mereka lebih sering mengupload konten di kita untuk menjadi eksklusif gitu, hanya di Noise sendiri. Nah, baru yang terakhir adalah yang kalau bisa teman-teman bisa lakukan sendiri adalah sebutannya UGC atau User Generated Content. Nah, tadi kita sebut ada why, dan how. Nah, mungkin why-nya kenapa sih berpodcasting? Ini pertanyaan besar banget ketika kita kenapa kita harus mulai podcast ya? Emang ada monetisasinya, ada uangnya mungkin bahasanya ya gitu. Gampang nggak sih diproduksi? Terus gimana ya ini bisa mempengaruhi audiens kita baik dalam bentuk komunitas dan lain sebagainya gitu. Nah, kita mungkin basis dulu pertama, kenapa sih berpodcasting? Teman-teman, jadi kalau berpodcasting itu sebenarnya sesuatu konten yang agak berbeda dari pembentukan konten yang lainnya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena ketika berpodcasting itu kalian jenuh atau autentifikasi original kalian tuh keluar dalam bentuk suara. Jadi kalian ingin curhat, kalian ingin ngobrol, kalian ingin interview, itu di bentuk format podcast, dan itu membuat ketertarikan orang ada unsur apa istilahnya ya, kemurnian orang berbicara gitu. Nah, disitulah podcast. Memang bahasanya ini agak besar banget atau lebay mungkin bahasa ininya ya. Tapi di sini podcast itu sebenarnya lebih engaging ketika kita mendengarkan melalui audio. Bayangkan kayak teman-teman nongkrong bareng sama teman-teman, tapi sebelahnya ada yang ngobrol, secara tidak tersirat pasti kalian akan dengar juga. Nah, the power of audio itu ada sendiri adalah kita bisa me-reach out orang dalam bentuk suara, walaupun kita tidak melihat visual dan lain sebagainya, tapi kita ter-engage, kita wah dengan story-nya seru ya gitu. Nah, itulah kita bisa create reach out more people. Nah, ketika dengan podcast, tidak serta-merta konten yang kita buat setiap hari ataupun kreator-kreator yang buat konten podcast setiap harinya itu harus ya kita dengar yang baru terus, kayak seperti kita mengejar tayang atau kita mengejar tren topik terus, tidak juga. Tapi kadang-kadang relevansi konten di podcast itu kita sebutnya on demand. Kita bisa dengar konten-konten lama, konten tahun 2020, 2021, tapi relevan juga dengan yang kita mau dengar. Misalnya contoh mungkin lebih kayak motivasi, self development, atau apapun itu. Komedi pun juga masih everlasting. Jadi konten on demand ini orang bisa relate juga seterusnya, abadilah. Nah, monetisasi itu sebenarnya sudah mulai di podcast sendiri dengan bentuk kita di Noise sendiri, kita ada namanya virtual gifting, ada juga premium content. Di sini saya hanya kasih gambar besar bahwa apa sih kalau kita sebagai konten, mungkin konten kreator kita pengen dapetin sesuatu nih. Dalam bentuk sesuatu kadang-kadang bisa bentuk exposure ataupun dalam bentuk ya istilahnya money ya, uang lah istilahnya gitu. Nah, di sini di Noise sendiri kita punya tools yang bisa mewadahi kriteria tersebut, yaitu kita bisa kasih virtual gifting dan premium content. Nanti saya akan jelaskan apa itu virtual gifting dan premium content sendiri. Gampang untuk diproduksi. Nah, ini mungkin hal yang paling penting. Kita tidak perlu istilahnya mesti pakai mikrofon besar, mikrofon keren, ataupun apapun. Menggunakan handphone kalian itu cukup. Kalian download dan kalian bisa langsung record di handphone kalian, berbicara dengan teman kalian, cukup. Dan tapi tinggal kalian distribusiin aja gitu. Dimulai dari konten-konten yang kalian suka dulu tadi. Nah, di situ kalian jadi tidak merasa bahwa harus melakukan effort untuk membeli barang-barang. Kayak misalnya kita mau video, pasti kita perlu kamera dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau podcast menariknya adalah dengan kita semua orang pasti punya handphone. Mostly sekarang orang Indonesia semua hampir punya smartphone dan pasti punya tools yang namanya audio recording. Nah, audio recording itu tinggal kalian record, kalian bisa upload konten di Noise sendiri itu juga. Grow your community. Di sini saya kasih gambaran case study yang kita lakukan melihat audiens kita punya namanya podcast ODGJ. Mereka ini bukan dari Jakarta, mereka ini datangnya dari Malang.
Nah, cara mereka melakukan komunitas, mengengage dengan listeners-nya, mendapatkan pendengar baru, mereka itu menggunakan ya pastinya sosial media adalah tools yang menarik. Kembali ya, podcast itu sifatnya we're not istilahnya social media, tapi lebih ke arah on demand platform. Apa itu maksudnya? Jadi kita selayaknya podcast itu platform untuk didengar, untuk kita mendapatkan konten untuk dikonsumsikan gitu. Nah, makanya untuk growing komunitas kita perlu tetap sosial media, di mana kalian harus reach out berbagai macam sharing ke teman-teman, saudara dan sebagainya. Sorry. Ya. Di sini mungkin bonus aja kalau misalnya ketika kita menjadi podcaster, kita bisa mungkin ke depannya apakah kita bisa jadi sesuatu nih, Mas, Kak. Sebenarnya banyak hal yang kalian bisa dapatkan ketika kalian menjadi pencerita ya, kalau saya sebutnya ya, pencerita atau storyteller. Kalian bisa menjadi radio announcer, kalian bisa jadi voice over talent, bahkan juga podcaster. Di sini saya akan kasih bentuk video lucu ya dari Brizik. Jadi dia menanyakan kalau kalian menjadi radio announcer seperti apa. Salah satunya yaitu gue pengen jadi penyiar, bisa punya podcast. Iya. Terus gue pengen Tapi punya. beda lah. Ya tapi tetap aja gue bersuara. Nih lo kalau penyiar belajar sama Kang Dika. Oh iya. Kan ada openingnya gitu kan Kang Dika. Coba latihan deh. Opening pas lagu. Pakai lagu apa Kang Dika enak latihannya? Nah, coba lo ngomong. Oh, ini lagunya Bruno Mars ya? Pakai frekuensi mana ya? Berisik aja berisik. Oh ya. 100.200 kita. 1203,4 Berisik FM. This is Randika Jamil for today. Ya udah mulai lagunya. Udah langsung sikat. 14 detik ya? 14 detik. 14 Oke, detik, oke. 14 detik ya. Gue hitung ya. Gak usah, dia udah jago. Nih lo lihat ntar abis ini lo. Jadi penyiar beneran nih belajar. 3, Ya. 2, 1. 103,84 Berisik FM bareng sama Randika Jamil di sini. Dan juga Awe pastinya. Kita selama 3 jam ke depan akan terus menemani Paranoid semua. Yes, yang di jalan, yang di rumah kita temenin. Sikat lagu pertama dong. Nah. Nah, sekarang ulang lo. Coba lagi, oke ya. 14 detik. 14 detik. 3, 2. Tunggu. Berarti nggak boleh napas ya? Boleh. Kalau nggak boleh napas mati. Rata-rata mati sih yang gue tahu ya. Manusia yang nggak boleh napas mati rata-rata yang gue tahu nih. 3, 2. 12 detik lagi nih. Tadi udah 3 FM. Apa tadi bersama? Berisik. Gue baru kali ini ngelihat orang jadi mercon. Nah, itu contoh belajar menjadi radio announcer. Tapi ya sebenarnya itu hanya buat gimmick supaya teman-teman tahu gimana cara sebenarnya menjadi podcaster itu seru banget. Di sini juga ada yang menjadi kayak voice over talent. Kita ambil snapshot dari sorry. Coba Kelele mau coba juga? Coba, aku yang low ikutin pramugari kita. Nah, ini dia. Selamat sore pada tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Tonight Show N+320 dengan tujuan Bandara Halim Kusuma, Jakarta. Desa, lo kan juga voice talent. Dulu gua voice talent tapi kan banyak kan iklan-iklan cempreng ya. Itu kalau contoh menjadi voice over talent. Tadi jadi overview-nya sebenarnya banyak banget opportunity yang kalian bisa dapatkan menjadi podcaster, karena podcaster itu kembali lagi engaging dengan audience dalam bentuk suara kalian gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih entering ke audio content industrinya sendiri? Sebenarnya pertanyaan besar bagaimana memulai podcast ya. Kita banyak banget kalau referensi-referensi dari bagaimana memulai podcast. Mungkin poin-pointersnya banyak sekali, tapi kita coba summary-kan dalam 3 pointers. Pertama, yang paling penting ketika kalian memulai podcast itu, pilih dulu topik nih yang kalian suka. Jadi topiknya yang benar-benar kalian suka. Kayak aku pengen bikin sesuatu yang beda, dan harus beda dari platform lainnya. Kenapa harus beda? Karena ketika kalian membuat konten-konten di sosial media lain kalian, dan kalau kalian replikasi, biasanya itu hanya pengulangan dan kurang greget istilahnya ya. Basically karena audiens di audio konten itu pengen mendengar sesuatu yang beda gitu. Nah, coba buatlah deskripsi singkat aja podcast kamu tentang apa. Kedua, cover art.
Nah, cover art ini cover album podcast. Jadi kalau kita mau lihat ini siapa sih gitu, cover art tuh kayak depannya ya, tampilan gambar image depan tuh sangat penting. Nanti, di sini membantu menjelaskan podcast kamu tuh tentang apa. Di sini ketiga, konsistensi dan promosiin terus podcast kamu. Di sini bagian penting banget teman-teman, hal yang paling penting dari para podcaster untuk melakukan sharing atau promosi. Nah, ketiga hal ini akan saya jabarkan dalam slide berikutnya. Tadi pilih topik untuk podcast kamu. Di sini ada 3 unsur dulu ya. Tipe formatnya apa, genre-nya apa, baru description-nya seperti apa sih yang saya harus lakukan. Tipe format sebenarnya banyak sekali lagi, tapi 3 yang biasanya kalian selalu dengar di podcast, ada yang monolog atau kita sebut solo host, ada yang interview one on one on two, one on three, ataupun berapapun. Ada multi host jadi kalian bersama teman kalian ngobrol aja bareng, kayak mungkin kayak nongkrongan bareng, pertemanan. Itu ada 3 format itu yang kalian lakukan. Nah, di situ kalian pilih dulu, oh gue sukanya kayaknya menjadi solo host dulu deh gitu, ataupun gue suka sama teman-teman gue nih mau multi host, boleh, monggo, silakan. Yang penting kalian suka dulu aja sih menurut kita gitu. Nah, genre kontennya apa nih? Dari situ kalian, oh topik-topik yang kita lontarkan ini kayaknya lebih cenderung ke komedi nih, nggak apa-apa, lakukan. Itu berarti genre komedi. Hobi nih, society dan culture dan sebagainya, itu terserah kalian gitu. Tapi tidak perlu terlalu kayak terstruktur, kita harus ini ya, kita harus self help nih, nggak usah. Tapi kalian jelasin dulu aja. Yang penting tipe formatnya, baru langsung kalian lontarkan ide-ide kalian, topik apa yang kalian mau lakukan. Nah, di sini baru kalian bikin deskripsi singkat tentang podcast kalian. Kalau ditanya, podcast lu tentang apa sih? Gitu. Nah, baru kalian bisa menjawab dalam bentuk podcast itu tentang komedi chat nih, gini-gini. Nah, kalian juga jelaskan podcast kalian itu dalam bentuk trailer. Trailer itu dalam bentuk 1 menit. Biasanya podcaster, ketika kalian dengar podcaster di Indonesia Audio Content, itu ada trailer yang menjelaskan, ayo dengarkan podcast ABC, ini berkisar tentang ABCD juga gitu. Nah, itu yang disebut trailer. Jadi penjelasan singkat dalam waktu 1 menit. Cover art. Di sini cover art itu, ini sih kembali lagi, banyak orang, yang penting gue bikin cover art, kocak, seru, dan lain sebagainya. Perlu diingat, cover art ini menentukan hook point kalian, orang mendengar, mengeklik konten kalian di platform. Ingat ya, jadi tidak serta-merta kalian walaupun bentuk audio, tapi orang pasti akan ngeklik atau ngetap atau pakai jempol kalian klik. Itu berarti karena ngelihat ketertarikan dari visualnya dulu, hook clickbait-nya lah bahasanya ya. Jadi gunakan teks dan desain yang simple. Di sini kalian bisa lihat perbedaan kiri dan kanan kedua gambar ini. Jangan gunakan foto saja, karena foto apa maksudnya gitu. Orang nggak ngerti. Oh, buka cemong-cemong, tapi apa sih sebenarnya, apa yang kalian pengen utarakan di podcast ini gitu, secara gampangnya gitu. Nah, paling penting jangan menggunakan unlicensed foto. Di sini kami sampaikan ya, kenapa unlicensed foto? Karena kita harus menghargai karya orang, muka orang, ataupun bentukan apapun, image-image yang orang telah lakukan, itu kita harus minta izin sebenarnya teman-teman. Jadi tidak sembarangan kita kayak memakai muka ini sih artis A, B, C, D, nggak bisa. Kita harus minta izin kalau menggunakan itu. Baiknya, karena kalian seperti saya sebutkan sebelumnya, podcast itu harus originalitas dari kalian harus menggunakan bentukan gambar dari kalian sendiri gitu. Mungkin kita bukan desainer, di sini kita highlight. Kita bukan desainer nih Kak, kita bukan apa-apa gitu. Tapi kita gimana cara bikin bagus ya? Don't worry, sekarang ada namanya banyak free generator of cover art seperti Canva, Freepik. Kalian bisa gunakan itu, dan kalian bisa gampangnya bisa utilisasikan itu di podcast cover art kalian. Nah, yang terakhir nih konsistensi dan promosi. Jadi gini, ketika kalian bikin konten, yang terberat teman-teman mungkin sama kayak teman-teman juga belajar setiap hari ya seharusnya gitu. Jadi itu konsistensi dilakukan sama juga sebagai kreator, podcaster. Ketika kalian ingin bercerita, lakukanlah sesering mungkin atau konsisten. Karena ketika kalian melakukan konsistensi itu akan hopefully ataupun semoga itu membuat konten Anda makin lama makin didengar. Kembali lagi, tidak ada cara yang cepat untuk mendapatkan traffic terbesar. Semuanya pasti perlu usaha. Dan pasti di situ adalah disebutnya konsistensi. Dan ketika teman-teman sudah buat podcast,
hal yang terbaik yang kalian harus lakukan berikutnya adalah mempromosikan setiap hari konten kalian. Mempromosikan konten, tapi sosial media aku follower subscribersnya kecil banget nih Kak. Nggak usah khawatir, nanti saya akan kasih contoh case tadi. Dia anak SMA, sosial medianya sedikit sekali, tapi dia bisa masuk top 50 charts. Nah, sebenarnya mau mulai dulu aja konsistensi, mempromosikan setiap hari, semoga result itu akan datang. Kita tidak bisa bilang kalian tetap pasti akan berhasil, belum tentu juga, tapi kalian menemukan kesukaan dulu, enjoyment dulu, melakukan konten ini dulu gitu ya. Nah ini kayak saya ambil contoh case tadi belajar menjadi dewasa, dia ini anak kelas 2 SMA, dia sedang bercerita dan dia tidak, sosial medianya tidak terlalu besar, tapi akhirnya dia masuk top 50 charts di Noise. Kenapa sih kok bisa gitu? Ya karena dia melakukannya itu setiap minggu. Ada konten terus gitu. Nah, dan dia promosinya itu mungkin dia bisa share melalui WhatsApp. Jadi kembali lagi ya, promosi itu tidak serta-merta harus selalu sosial media di Instagram, Twitter, dan sebagainya. WhatsApp, sharing ke teman-teman, ke saudara-saudara, ini dengerin nih ya, dan lain sebagainya. Itu adalah share. Kita jadi harus sering melakukan itu gitu. Ya tapi tidak serta-merta kayak dengerin konten gue, enggak juga sih, akan lama kan jadi capek juga ya, suruh denger terus, tapi dengan cara kalian enaknya gimana untuk mempresentasikan konten-konten kalian ke pendengar ataupun ke teman-teman kalian. Nah, berikutnya menjadi noisemaker. Tadi sudah ada original eksklusif, terus ada UGC, user generated content. Jadi semua orang itu bisa mengupload kontennya, bisa menjadi content creator atau bisa menjadi podcaster. Caranya sangat mudah sekarang di Noise. Kita punya namanya Noisemaker Studio. Jadi ini bukan aplikasi. Ini jadi kalau ketika kalian download, Kak, saya udah lihat di Noise tapi kok nggak ada. Nah itu jadi Noise aplikasi yang sekarang kalian punya itu hanya tools untuk kalian mendengarkan podcast-podcastnya kalian ataupun audiobooks, audio series dan sebagainya. Nah, untuk mengupload, kalian harus melalui akses berikutnya, akses tool berikutnya yaitu melalui website kita di studio.noise.id. Di sini kalian akan bisa melihat data-data dan sebagainya. Cukup pakai kembali lagi pakai handphone saja, tidak perlu ribet banget dengan penampilan fisik, dan menariknya bisa juga ada macam-macam fitur monetisasinya. Nah, tadi saya bilang di sini ketika kalian masuk ke studio.noise.id, ini dalam bentuk format desktop, tapi di dalam bentuk mobile phone pun bisa terlihat juga sangat mudah terlihat. Jadi kalian tinggal pilih filenya, masukin upload yang sudah kalian record, tinggal upload dan kalian masukin judul-judulnya, deskripsi konten tadi saya bilang, deskripsi kontennya, dan masukin cover episode-nya, cover art episode-nya apa gitu, pilih covernya. Nah di situ tinggal upload dan dalam berapa waktu itu akan kalian bisa melihat sudah konten kalian ketika dipublish udah ada di Noise sendiri gitu. Ini kita kasih gambar videonya ya. Banyak banget dari kalian yang nanyain bagaimana cara dapetin link RSS buat upload podcast kalian ke Noise. Sekarang udah nggak perlu mikirin itu lagi. Sekarang kalian bisa langsung upload podcast kalian di Noise. Gimana caranya? Pertama, kalian masuk dulu ke halaman Noisemaker Studio. Lalu klik gabung Noisemaker. Kemudian kalian pilih metode login yang kalian inginkan. Terus klik tambah podcast, pilih tipe podcast yang kalian inginkan. Podcast baru atau link RSS. Kalau udah dipilih, lanjut isi detail podcast kalian. Terakhir, klik proses jika semua detail podcast kalian sudah diisi dan podcast kalian siap masuk di Noise. Jika kalian punya file audio yang mau diupload jadi episode, kalian bisa klik tambah episode. Tapi kalau kalian belum punya file audio yang mau diupload jadi episode, tenang aja. Kalian bisa menambahkan episode ke podcast kalian nanti setelah filenya jadi melalui tombol tambah episode. Jadi bikin podcast di Noise gampang kan? Cukup pakai Noisemaker Studio. Kita tunggu ya podcast kalian di Noise. Jadi itu caranya gampang banget kan untuk upload konten di Noise. Nah, setelah udah upload, hal apa yang paling penting kalian harus lakukan atau melihat? Data analitik yang paling penting. Apa itu data analitik? Jadi kalian harus melihat pendengar karakteristik kalian itu seperti apa sih? Misalnya mereka tuh pendengar prianya lebih besar atau wanitanya lebih besar. Dan jenis rentang usianya itu berapa gitu.
area-area mana yang mendengarkan podcast saya, konten saya lebih banyak. Di sini kalian juga bisa lihat interaksi, total interaksinya berapa banyak, maksudnya dislike, like, dan sebagainya, komentar, dan juga waktu dengar. Nah, di sini kalian harus memastikan bahwa semakin konten kalian misalnya durasi 7 menit, semakin banyak orang mendengarkan sampai habis konten 7 menit, berarti kalian sudah meretain atau sudah memastikan orang konsumsi konten kalian sampai habis. Di situ engagement terjadi. Jadi engagement itu bisa tidak hanya lebih ke komentar, like, dislike, dan sebagainya, tapi juga orang mendengarkan ya, mengkonsumsi konten kalian. Nah, di sini juga kita bisa sharing tentang bagaimana kamu membagikan konten ke sosial media. Tapi kita punya tool namanya Audiogram. Di sini Audiogram ini hal yang baru buat kita dan ini menarik banget. Ya, mungkin kita akan share videonya berikut. Noisemaker, ada kabar baik loh buat kalian. Sekarang kalian bisa share dan promoin podcast kalian ke sosial media loh. Semua bisa kalian lakuin lewat fitur Audiogram. Caranya gampang banget. Kalian tinggal potong bagian audio terbaik di podcast kalian dan hasilnya tinggal kalian upload ke sosial media. Gimana? Gampang kan? Nah, makanya pakai fitur Audiogram di Noisemaker Studio. Jadi Audiogram itu hal yang gampang. Kalau tadi saya bilang promosi setiap hari, kan capek juga ya promosi, dengerin podcast episode saya, dengerin episode saya, dan itu terus. Nah, Audiogram ini membantu kalian untuk mempromosikan perbedaan setiap harinya. Jadi misalnya mungkin potongan-potongan dari 7 menit yang kalian bikin, dipotong-potong 15 detik, beda-beda. Tapi itu menjadi sesuatu yang menarik orang untuk mendengarkan, oh apa sih seru sih kata-kata ini, dan sebagainya gitu. Nah, berinteraksi dengan pendengar itu kita sudah punya yang kita sebut namanya Noise Live. Di sini Noise Live ini kita punya virtual gift dan kita di sini punya Noise Live VIP. Jadi Noise Live itu sebenarnya saya langsung sini, sorry. Ini bentukan format yang kalau kalian lihat tuh tadi adalah ketika kalian masuk Noise Live itu kalian langsung seperti masuk ke ruangan baru, room baru, kalian bikin dan kalian berinteraksi dengan pendengar. Yang bisa melakukan untuk tidak semua pendengar bisa jadi pembicara. Jadi kalian yang menjadi istilahnya hostnya. Jadi tadi bayangkan jadi kalian punya radio station sendiri dan kalian jadi bersama teman misalnya ataupun sendiri, kalian yang akan bercerita dan kalian bisa melihat komentar-komentar dari teman-teman. Dan yang menariknya ketika kalian ini melakukan terus Noise Live, menariknya adalah pendengar kalian bisa memberikan kayak virtual gifting. Nah, di sini virtual gifting ini jadi monetisasi berikutnya ke para pengguna atau para kreator noise-nya sendiri. Sorry. Ini kita juga punya Noise Live versi live, jadi berbayar tiketing dan sebagainya. Ini basically yang kita lakukan di Noise sendiri. Jadi ada unsur kayak misalnya tiket berapa, misalnya 25.000 atau apa, dan itu sudah tim kita yang akan melakukan ruangannya, bikin special room, dan langsung nanti kita bagikan, kita share, yuk dengerin ini misalnya contoh nih Destinasi Astral gitu, hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu. Kita juga punya banyak program-program untuk kreator, yaitu Noisemaker Academy. Nah, Noisemaker Academy ini program-program yang bagaimana orang belajar tentang berpodcasting. Dan di sini mungkin hampir sama dengan saat ini, tapi basically di sini lebih kolaborasi sama kreator untuk lebih tahu lagi nih bagaimana di Noise, bermain di Noise, dan bagaimana kita bisa share, membuat ekosistem baru di Noise sendiri gitu. Nah, buat referensi teman-teman buat belajar lebih jauh lagi, kalian bisa melihat follow aja Instagram noisemaker.id kita. Dan kalian juga bisa, sekarang kita baru luncurkan website terbaru kita namanya creators.noise.id. Kalian bisa lakukan itu. Sorry. Nah, dari situ mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin saya lemparkan ke Muti untuk berikutnya ya. Silakan Muti. Halo, maaf, putus-putus ya Teh suaranya. Putus-putus, Mut.
Mau saya bisa Masih putus-putus nggak, Kak? agak. Kedengaran Bu Ana? Putus-putus, Kang. Masih putus ya? Iya. Mungkin dari Kak Emil. Oke, gini aja. Nggak apa-apa, Muti. Basically, nah kita ini punya noise quiz lah ya. Bukan berarti kayak sifatnya berat banget, tapi kita punya kayak sesuatu yang menarik buat teman-teman bisa mencoba, dan sebenarnya sih ini kayak fun game lah ya, teman-teman. Bisa kalian mungkin kita kasih apa ya? Ya sekuis juga sih sebenarnya. Ya, kalian coba buat 2 episode. 1 episodenya adalah trailer yang tadi saya sebutkan. Trailer itu apa? Ya itu menjelaskan konten-konten kalian dalam 1 menit. Yang kedua adalah perdana episode kalian dalam 4-5 menit. Jadi tapi dalam konten itu kalian tidak boleh memainkan lagu, tidak boleh baca buku orang, dan tidak boleh menggunakan konten-konten dari orang luar. Kenapa? Itu artinya infringement, copyright issue. Jadi benar-benar harus original dari kalian. Kreatif kalian dalam bentuk format apapun yang tadi saya sampaikan, ada format genre, ada format komedi dan sebagainya, dan bisa tipe dalam bentuk solo host dan monolog ya. Multi host. Nah, di sini kalian kembali lagi ketika kalian upload, kalian harus promosikan setiap hari, mencoba, dan selalu tag noisemaker.id. Kembali lagi ya, gunakan tadi, kalian bisa gunakan tadi audiogram, potongan-potongan itu. Sebenarnya gambaran contoh gini aja sih teman-teman. Kalian misalnya posting di IG story kalian mungkin sehari bisa 5 kali. Kenapa nggak 2 kalinya itu buat si konten kalian, contoh gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah upload kontennya maksimal hari Kamis, tanggal 23 Maret ya, Mut ya. Ini 12 siang apa 12 malam tuh? Siang, Kak. Siang. Ya. Sama teman-teman produser. Ya, nah menariknya nanti 3 mahasiswa yang beruntung akan direview langsung nih oleh di episode perdananya oleh produser Noise. Jadi itu sih dari kita, mungkin kita open buat Q&A ya Bu Ana ya berikutnya ya. Betul, Kang. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini udah ada kuis nih, seru untuk teman-teman di kelas teknik presentasi nih, pas banget untuk kerjakan ya. Oke, selanjutnya teman-teman barangkali dari paparan Kang Emil tadi kan sudah ada tips dan trik bagaimana membuat podcast yang menarik dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti eksekusi nih, mengerjakan kuis yang tadi. Silakan raise hand. Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin dari saya dulu ya, Kang Emil ya. Boleh, Bu, boleh. Kalau untuk membuat podcast itu biasanya satu podcast rata-rata berapa lama sih, Kang? Maksudnya durasi, maksudnya berapa lama kita proses membuat produksinya? Iya. Sebenarnya kembali lagi, jangan terlalu ribet. Kalau saya sih, ini kenapa saya ngomong dulu background-nya, jangan bikin overthinking bahasa anak sekarang. Prosesnya itu sebenarnya cepat banget, Bu. Kalau saya bisa bilang dalam hitungan 1 menit bisa. Jadi kalau kayak kita ini ngobrol, sekarang ini ngobrol, kita record aja, ini kan kita recording. Kita sebenarnya udah interaksi secara enak kan ngobrolnya. Kita record, udah kita langsung posting. Sebenarnya segampang itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada orang, aku perlu editing bagus banget ini. Kalau enggak, nanti lama-lama makin lama biasanya yang terjadi adalah nggak jadi diupload gitu, karena terlalu banyak harus perlu ini dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah di podcast itu sebenarnya nggak terlalu lama kok, benar-benar nggak terlalu lama, nggak seribet kalau kita bentuk visual ya, karena kalau visual kan kembali lagi ribet banget, kita mesti ngatur kamera dan sebagainya gitu. Mungkin menjawab ya Bu Ana. Kalau makasih nih Kang Emil jawabannya. Kalau misalnya dari teman-teman, udah ada Lala ya. Oke, silakan Lala. Khoriatus Syarifah.
Oke, ya selamat pagi sebelumnya semuanya. Untuk Kak Emil, aku pengen nanya gitu. Untuk podcast ini semisalnya aku ambil topik dari sebelumnya buku yang pernah aku baca, itu kira-kira boleh tidak ya? Terus kemudian untuk opening podcastnya sendiri harus pakai ciri khas opening sendiri atau gimana gitu? Itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lala ya, benar panggilannya, benar ya? Panggilannya Ya. Lala. Oke, Lala, thank you. Jadi pertanyaan pertama, kalau kamu membaca dari buku, kamu mungkin kamu pengen mereview ya, atau kayak menceritakan rangkuman dari buku yang kamu baca itu. Nah, sebenarnya kalau membaca secara singkat, menurut pengalaman kamu membaca buku, dan kan buku kembali lagi itu adalah theater of mind kamu, misalnya menurut pandangan kamu seperti ini, itu sebenarnya nggak masalah. Sejauh kamu tidak membacakan paragraf per paragraf gitu. Oh iya. Jadi benar-benar membaca bukunya gitu, literally ya itu tidak boleh. Itu namanya plagiat gitu. Nah, pertanyaan kedua, mohon maaf tadi pertanyaan kedua lebih ke arah ciri khas podcast itu. Jadi opening misalnya kayak ada pantunnya atau apanya itu kira-kira kalau kayak gitu gimana? Oke, itu kembali terserah dari kamu. Ada juga yang langsung pas kamu dengar, mungkin kalau kamu lihat referensi beberapa podcast, langsung masuk, langsung ngomong gitu. Jadi se-comfortable-nya kamu, senyamannya kamu. Kalau kamu menurut kamu, seru nih pakai bumper ya istilahnya ya, bumper in gitu, kayak nih dengerin podcast gue, terus langsung ya terima kasih udah balik lagi guys gitu. Itu kan kayak radio experience gitu kan, itu boleh. Ada juga langsung masuk aja, selamat datang langsung ke podcast ini yang episode ini, itu terserah. Itu tidak terlalu mempengaruhi besar, karena itu orang akan mendengarkan stylenya kamu, orang akan mengikuti style kamu kok gitu. Oh iya, terus Kak, mungkin aku ada pertanyaan lain lagi. Nggak apa-apa. Ya, terus untuk openingnya semisal aku kasih instrumen, tapi itu instrumennya itu bukan dari luar gitu, jadi instrumennya aku bikin sendiri, itu gimana? Kompos sendiri ya, audionya? Ya, kompos sendiri. Itu ya. Itu boleh malah, itu boleh. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, Lala udah semangat banget kayaknya ini mau langsung eksekusi ya. Iya, langsung ini ya. Bikin kuisnya lah ya. Ikutin kuisnya. Langsung tanyain detail teknis tentang membuat podcastnya. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Baim? Mau nanya apa, Baim? Belum kepikiran. Cuman ini sih, Kak Emil, saya ada sih kepikiran ini. Kak Emil, saya ada pertanyaan. Ya, Baim. Baim ya, benar. Jadi gimana sih cara untuk promosi podcast yang baik gitu, meskipun kita misalkan sosial media pengikutnya sedikit atau teman-teman kita sedikit. Ya. Cara itu gimana sih? Gitu. Oke, terima kasih Baim. Pertama, suara kamu bagus Baim untuk audio ya. Kedua, ya mungkin tadi sebenarnya gini, sejauh banyak sih yang bertanya ke kita, Kak, kita bukan influencer, Kak, kita bukan punya banyak follower. Tapi banyak yang terjadi di podcast itu yang menarik adalah sejauh kamu mempromosikan itu ke teman-teman sesering mungkin, itu semoga itu lumayan membantu. Jadi ekosistem podcast itu sebenarnya bahasanya adalah word of mouth. Tahu ya word of mouth ya. Semakin kita ngobrol satu, orang sekitar akan dengar, dan orang sekitar akan dengerin podcastnya Baim seru nih gitu. Nah itu jadi besar gitu. Itu yang terjadi di podcast. Nah yang paling penting adalah kalau kamu mau promosi, jangan promosi ke satu sosial media saja. Gunakan ekosistem semua sosial media yang kamu punya. Twitter menarik, TikTok menarik juga, IG Reels menarik, YouTube Short menarik gitu. Semua, bahkan Facebook pun masih oke juga untuk ke grup-grup komunitas gitu. Jadi gunakan elemen sosial media, walaupun kita hanya punya 100 follower, 2.000 follower,
Itu kan sebenarnya 2000 itu circle teman kamu kan, yang benar-benar banyak yang kamu kenal dan orang kenal juga. Gunakan itu dulu aja, dan kalau itu jadi loyal, itu akan jadi besar pastinya gitu. Itu terjadi kok, snowball efeknya selalu terjadi. Orang dengan 500 konsisten akan terjadi jadi 1000, 2000, 3000 gitu. Kembali lagi ya, tapi jangan patah semangat ketika kamu dengar hanya mungkin 50, 10. Terus aja bikin dulu gitu, terus aja gitu. Gitu sih Mbak Im. Itu Mbak Im. Intinya konsistensi ya tadi ya. Konsistensi selalu Bu, dalam betul. menyebarkan. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain, kalau belum ada saya lagi mau nanya nih. Seru soalnya tadi lihat boleh Bu Ana. Tugasnya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kang Emil nih, biasanya apa aja sih kendala yang dialami saat membuat sebuah podcast? Membuat podcast kendalanya bermacam-macam ya. Pertama, itu lagi. Ketika kita pengen memulai, tapi kayaknya terlalu banyak kita pikiran bahwa ini kurang bagus nih audio soundnya, ini kurang bagus nih dan sebagainya. Mungkin ya audio mungkin akan mempengaruhi kalau terlalu banyak background, tapi jangan itu jadi barrier atau jadi halangan buat kalian memulai gitu. Kedua, biasanya kalau ini multi host, yang terjadi adalah wah kita udah janjian nih jam 5, kok lu nggak datang, nah nggak jadi gitu, waktunya nggak ada nih gitu. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian menggunakan waktu kalian WhatsApp call misalnya, ataupun apapun media, sekarang kan teknologi udah enak banget ya, kalian gunakan itu dan kalian record Zoom call, Google Meet call, itu kalian record, itu kan udah jadi audio sebenarnya. Nah, di audio itu kalian langsung upload aja gitu. Memang secara sound tidak terlalu, tapi at least sudah memulai aja gitu. Nah, yang terakhir sih lebih ke arah biasanya masalah itu Ibu tadi, pendengar gue segini-segini aja nih gitu. Capek udah nggak mau lagi gitu. Ini yang terjadi biasanya saya selalu melihat pattern the podcaster. 5 episode pertama gencar. Setelah 5 episode, karena nilai angkanya, mungkin karena mempengaruhi analitik tadi yang saya bilang, angkanya tadi bilang, wah dikit banget yang dengar, cuma 2, 3, 4, 5 gitu. Nah itu mempengaruhi mereka, udah nggak mau continue lagi. Nah itu sebenarnya jangan. Kita belum menemukan aja hal yang menarik buat pendengar kita gitu. Jadi kita harus cari tahu terus jadi pendengar gitu. Kembali lagi, emang tidak ada jalan mudah, selalu harus cari cara lain untuk ini gitu. Oke. Malah kalau misalnya masih sedikit jadiin semangat ya, gimana nih peluang apa nih yang harus dikembangkan ya biar bisa lebih banyak pendengarnya di episode-episode selanjutnya. Iya. Mungkin boleh saya tambahin kali ya, banyak yang nanya waktu saya bilang tadi, mungkin menyambung pertanyaan Mbak Imi, banyak yang nanya kayak podcaster itu banyak dari yang dari selebriti dan sebagainya. Sebenarnya enggak juga, sekarang ekosistemnya banyak kan dari pencerita, saya bilang. Dari penulis buku, dari yang suka bikin blogger dan sebagainya gitu. Itu mulai banyak banget sekarang gitu. Oke, thank you Kang Emil. Ini sudah ada yang mau bertanya lagi, Datu ya. Datu, silakan Datu. Ya Bu. Ya selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Datu, panggilannya Datu. Halo Datu. Saya mau nanya soal ini, lebih ke audiensnya sih, lebih ke penonton gitu. Untuk beberapa aplikasi lain ya, aplikasi sebelah kayak model Instagram atau YouTube, TikTok dan lain-lain itu kan sekarang sudah ada video singkat dan lain-lain. Nah, minat orang untuk stand bertahan untuk mendengarkan itu kan sekarang makin sedikit ya. Nah, jujur aja secara pribadi saya kadang nonton YouTube atau TikTok 1 menit gitu, kalau informasinya tidak cepat diberitahu itu saya greget sendiri, kayak lama banget sih gitu loh. Nah, untuk kita menambah minat penonton gitu untuk mendengarkan agak sedikit lama gitu untuk mendengarkan kita tuh gimana ya? Tuh kayak. Karena sekarang ini kan banyak video-video singkat, informasi-informasi singkat, jadi buat orang lebih malas mendengar informasi yang lama-lama atau panjang-panjang. Ya gitu, terima kasih. Lebih ke penontonnya sih. Oke, jadi kalau saya summary, ini pertanyaan Mas Datu, lebih ke orang tuh malas dengar konten-konten panjang gitu ya. Ya. Konten-konten dan apalagi pasti ini. Sebenarnya ini kebalikan Mas malah di podcast. Mas Datu, misalnya kalau melihat Mas Datu orang-orang
pergi ke sekolah, pergi ke kerja, itu kan pasti dari rumah ke sana tuh per waktu. Anggaplah Jakarta itu, Jabodetabek tuh kota yang macet banget ya. Nah, kayak saya ambil contoh dulu. Ketika kita ke sana, mungkin kita misalnya naik mobil, kita mendengarkan apa? Radio kan. Nah, radio itu berapa jam sebenarnya? Kalau masih hitung sebenarnya sudah 1 jam lebih. Nah, durasi konten yang kalian lakukan di podcast itu sebenarnya bisa lebih dari sebanyak-banyaknya akan lebih menarik juga gitu. Sejauh itu menarik buat audiensnya. Jadi bedanya sama podcast kalau visual, memang benar. Visual itu kembali lagi. Ketika kita melihat terus, mata kita akan capek. Tapi ketika mendengar, kita sambil belajar, sambil bekerja, itu akan lebih menarik, Mas, gitu. Lebih ke arah misalnya, ya kayak sekarang ini misalnya saya lagi ngerjakan presentasi misalnya apapun, Mas sambil mendengarkan audio baik itu musik ataupun apa sih Mas mendengarkan kan, tapi tetap aja jalan tidak langsung Mas sudah mendengarin udah 1 jaman musik ataupun audionya. Nah itu sebenarnya terjadi dan menarik nih Mas, orang sekarang jogging, lari, olahraga, dengerinnya udah podcast Mas. Motivasi self help gitu, kenapa? Karena podcast itu sekarang sudah orang mencari konten variasi yang baru. Gue perlu cari, tadi saya bilang on demand, karena orang mencari ilmu baru, knowledge baru. Oh ternyata tentang ini. Jadi secara nggak langsung kita belajar gitu, melalui audio ini gitu. Makanya adalah audiobook dan lain sebagainya gitu. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih. Zidan ya, silakan Zidan. Halo. Ya, halo Zidan. Halo Kak Emil, mau bertanya. Ya. Buat tipe konten yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan itu kayak apa aja ya? Apakah ada kayak misalkan ada kayak unsur-unsur tertentu yang tidak boleh dibawa gitu? Oke, yang tidak boleh ya. Oke, ini menarik. Jadi gini, untuk konten-konten kita di sini sebenarnya tidak boleh ada unsur-unsur sara, ujaran kebencian, mungkin politik. Kalaupun politik sebaiknya jangan hindari juga. Walaupun mungkin kita punya preference kandidat dan sebagainya, tapi jangan menggiring opini dan sesuatu yang sifatnya menjadi perpecahan itu pastinya. Kedua juga mungkin ini pernah terjadi kayak kita membuat isu-isu tidak layak kayak kita layaknya, karena kadang-kadang kita logik kita yang ini logik kita begini, tapi tidak berdasarkan fakta yang benar gitu. Jadi kadang-kadang pernah terjadi masalah during pandemi, orang membicarakan COVID, konspirasi itu terjadi, dan itu udah mulai jadi kayak tidak boleh menyebarluaskan sesuatu yang sifatnya ketakutan buat masyarakat. Jadi hal-hal kayak gitu yang dihindari. Jadi basically kita menjadi diri kita positif aja, sharing sesuatu yang menurut kita pengalaman dan sebagainya, tapi tidak boleh menggiring sesuatu yang sifatnya unsur kejahatan dan sebagainya gitu atau kebencian gitu. Itu sih lebih ke arah itunya sih. Sebenarnya tidak hanya podcast, sebenarnya semua platform harus sebenarnya tidak boleh gitu. Dan tidak boleh ada unsur-unsur ya mohon maaf ya adultery dan lain sebagainya gitu, pelecehan dan sebagainya gitu. Oh, sama satu lagi perlu diingat kesensitifan kita dalam mengutarakan pendapat perlu diingat, karena sekarang banyak dengan adanya banyak kita contoh kayak body shaming, female dan sebagainya, itu mohon dipastikan konten-konten seperti itu jangan terlalu diutarakan besar-besaran, karena itu sekarang sudah menjadi ranah, karena yang akan mengkomentar atau yang akan take down report itu adalah bukan kita sebagai platform, tapi user yang akan untuk minta take down. Jadi sekarang kita kita benar-benar secara platform hanya mewadahi, jembatani, tapi yang akan bisa memberikan report dan sebagainya itu dari user gitu. Semoga menjawab ya, Zidan. Oke, cukup Zidan. Ya, terima kasih Kak.
Oke. Barangkali ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nah, kalau untuk yang ingin ditonjolkan ketika kita membuat sebuah podcast itu apa ya, Kang Emil? Kira-kira aspek apa saja sih yang perlu ditonjolkan? Yang perlu di-highlight? Yang perlu di-highlight dalam aspek pembuatan apa dalam kontennya, Bu? Dalam kontennya, misal. Dalam kontennya. Jadi kalau misalnya tergantung dari format yang kita mau sampaikan ya. Misalnya komedi, ya pastinya yang kita highlight itu adalah ya kembali lagi kita harus mereview misalnya 2-3 episode dan kita lihat dari komentar ataupun dari feedback dari user itu sendiri. Dari situ kita belajar. Jadi makanya kenapa selalu membaca analitiknya dulu juga gitu. Karena analitik itu jadi sebagai bagian dasar kita untuk mereview karakteristik konten kita itu diterimanya seperti apa sih gitu. Contoh misalnya ada mungkin orang bilang kayak saya dari kayak tadi saya bilang ODGJ gitu. ODGJ itu mereka asalnya dari Malang, tapi mereka mencoba berbahasa Indonesia fasih terus gitu. Ya kalau mereka memang suka berbahasa Jawa dan itu jadi originalitasnya mereka, ya udah nggak apa-apa, orang akan suka gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kayak kekuatan itu didasari dari kalian kesukaannya dulu dan pelajari ketertarikan audiens itu melalui analytics yang sudah kita berikan gitu. Kalau misalnya analitik itu kan ketika kita sudah memproduksi, kita dapat hasil analisisnya ya tadi ya, hasil analitiknya itu setelah kita memproduksi. Nah, ketika sebelum kita mau memproduksi podcast nih kan teman-teman, ini podcast pertamanya nih ya, Allah ya, mereka akan membuat podcast pertamanya. Sebelum kita membuat itu, apakah kita bisa tahu atau ada gambaran sederhana, riset sederhana, topik yang paling disenangi saat ini apa gitu? Oke. Jadi topik yang disenangi untuk di kultur di kita sendiri ya, di Noise sendiri itu komedi, konten-konten sifatnya komedi yang seru dan yang light ya bahasanya, yang gampang ringan. Kedua horror story. Ketiga itu ketiga dan keempat ini sebenarnya agak ini ketiga itu bisa dibilang hobi itu ada yang kesukaan kita, uniknya kita sukanya apa, dan keempat itu lebih ke arah ya chatting interview gitu sih, self development kayak sharing gitu, dan ya bisa juga sharing itu bisa dalam bentuk love story juga gitu dan sebagainya gitu, Bu. Jadi itu teman-teman dapat hint ya, dapat gambaran untuk bisa pilih tadi salah satunya yang teman-teman sukai. Kan tadi poin pertamanya harus dari yang kita sukai dulu ya. Untuk membuat sebuah podcast yang menarik itu. Oke. Dari teman-teman barangkali ada lagi nih yang mau ditanyakan? Adakah? Oke. Dari Datu, barangkali Datu lagi riset ini ya, riset topik ya Datu ya? Udah kepikiran? Tadi dari kita ngobrol aja Datu, kalau misalnya tadi dari jawaban-jawaban Kang Emil, dari materinya Kang Emil, Datu udah punya gambaran belum untuk tugas podcastnya nanti? Ya sedikit sih ada beberapa gambaran yang apa ya, yang kepikiran gitu, Bu. Eksekusinya udah kebayang? Belum banget sih, cuman saya baru kepikiran apa ya, mungkin saya punya beberapa koleksi cerpen gitu, mungkin saya bisa baca gitu cerpen saya mungkin. Nah itu lucu tuh, seru tuh, lucu. Iya. Oke. Dari yang lain ada lagi barangkali yang ingin ditanyakan? Oke. Udah cukup nih? Yakin? Barangkali selain topik
Siapa? Siapa yang mau nanya? Dava. Barusan ada yang ngomong tapi nggak kelihatan. Oke. Barangkali selain dari topik kita bisa ngobrol lebih jauh tentang misalnya noise. Sekarang tuh lagi agendanya lagi padat di mana gitu, atau enggak barangkali teman-teman penasaran tentang belakang layarnya noise seperti apa. Bisa ya kita diskusi tentang itu ya, Kak Emil ya, tidak terbatas. Boleh banget. Tentang topik hari ini aja, teman-teman bebas kalau misalnya ingin bertanya. Teman-teman bisa mencoba dulu, coba download dulu, dan tadi saya bilang, dan mungkin start dulu coba bikin, tadi kita punya namanya Noise Live ya. Noise Live itu istilahnya ya kalian mengundang teman-teman kalian kayak ngobrol aja gitu. Kalian sendiri yang atur sendiri dan pendengarnya akan ini. Dan itu berinteraksi gitu. Jadi kalian coba testing dulu gimana sih experience-nya gitu. Dan ya menariknya ya itu kalau misalnya semakin sering, semakin ini mungkin siapa tahu ada yang sharing virtual gift nih kan lumayan ya. Kalau misalnya makin lama makin besar gitu. Ya benar Dava ya tadi yang mau nanya ya. Silakan Dava. Izin bertanya. Iya mangga. Apa namanya? Kan kita nanti untuk tugasnya diberikan kesempatan membuat 2 episode tentang desain, benar kan? Desain apa? Sorry? Untuk yang dinilai kan nanti kita disuruh membuat 2 episode tentang desain. Temanya. Oh, 2 episode ya. Ya, tapi misalnya kita membuat lebih dari 2 episode, yang dinilai tetap 2 episode itu. Kita akan melihat juga sih, semakin banyak semakin bagus juga. Sebenarnya itu karena kita takut satu aja berat kali ya, 2 aja berat mungkin. Kalau makin lebih sih nggak apa-apa gitu. Justru ingat ya tadi 2 episode itu sebenarnya satunya adalah trailer, penjelasan tentang episode kamu atau konten kamu apa, kedua baru episode 1. Jadi kalau trailer itu bisa dibilang episode 0, baru yang episode 1-nya adalah yang kamu harus buat. Nah, tapi kalau misalnya lebih, nggak apa-apa. Kita akan melihat juga, mereview juga. Bisa kok. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, gitu ya Dava. Kalau misalnya mau buat lebih dari yang diwajibkan, itu akan lebih baik dan akan lebih berdampak sepertinya bagi audiensnya. Oke, teman-teman silahkan kalau misalnya ingin bertanya, tadi ya, tidak harus tentang ini, kita ngobrol santai aja. Kebetulan kan ada Kang Emil, praktisi di dunia podcast nih. Kalau teman-teman mau membahas lebih lanjut tentang apa saja yang teman-teman ingin tahu. Oke, Safina ya. Safina, silakan. Iya, halo selamat pagi Bu Ana, Kang Emil. Pagi. Kak, aku kan masih cukup awam ya untuk kreator podcast. Ya. Dengerin sih aku udah beberapa. Betul-betul ya Bu? Iya, putus-putus. Halo, masih putus-putus nggak? Nggak, udah. Oke, jadi kan sebelumnya aku masih awam ya untuk kreator, untuk membuat podcast ini, gitu kan. Kalau misalnya untuk dengerin podcastnya sih aku udah beberapa kali dengerin podcast. Nah, yang mau aku tanya tuh,
aplikasi apa sih Kak yang biasanya kita pakai, yang gampang kita akses untuk misalnya kayak ngekat obrolan yang kurang, misalnya bisa layak tayang gitu. Tapi tapi yang bisa kita akses lewat handphone aja gitu Kak. Aplikasi apa sih yang biasa dipakai? Aplikasinya sebenarnya banyak ya. Kalau tadi siapa namanya? Mohon maaf. Safina. Sebenarnya Safina sebenarnya bahkan kalau online pun juga ada gitu. Jadi kayak kamu nanti kamu coba googling aja. Aplikasinya banyak banget sekarang, udah bertebaran. Jadi malah lebih gampang sekarang, kayak kamu upload misalnya episodenya, terus nanti kamu dikasih langsung namanya waveform gitu, terus kamu tinggal edit gitu, itu bisa gitu. Jadi kalau saya referensikan banyak sekali sih sebenarnya ininya aplikasinya. Tapi memang kalau yang sifatnya kayak ini ada Adobe juga ada, Adobe juga ada gitu. Buat ini ya, buat ngedit beat. Buat edit ya. Iya. Sensor. Oke. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Saya mau nanya lagi deh. Iya, Mbak Im. Gimana Mbak Im? Pak Emil, untuk konten-konten podcast yang banyak, yang paling banyak didengar di Noise, atau ya untuk industri podcast di Indonesia, itu paling banyak kontennya tentang apa sih? Gitu. Topiknya apa ya, konten yang banyak di Noise? Di Noise sih lebih banyak konten-konten bergenre komedi sama horor sih. Komedi itu bukan stand up komedi, tapi lebih juga kayak obrolan lucu gitu, termasuk gitu. Yang tadi saya sebutkan tadi kayak contoh di ODGJ itu obrolan nongkrong anak-anak Malang aja gitu. Tapi lumayan ini terus dia gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih Kak. Siap. Oke, terima kasih Mbak Im. Kalau teman-teman belum ada yang mau nanya, dari saya mungkin ya, Kang Emil ya. Apakah ada tips khusus misalnya untuk menarik perhatian pengguna yang benar-benar baru nih? Kan misalnya saya baru download, jujur saya baru download Noise. Untuk mendengarkan podcast, kan tadi berdasarkan hasil penelitian, orang-orang mendengarkan podcast atau mendengarkan podcast 30 menit sampai dengan 240 menit ya seharinya. Untuk attract atau menarik perhatian pengguna baru, itu ada tips khusus nggak dari Noise? Ada sih sebenarnya untuk attract pengguna baru, yang pastinya ketika ibu pasti kan masalah topik dan konten pasti ibu sudah rencanakan lah matang-matang, terus tinggal upload. Nah sekarang yang paling penting adalah tips khususnya adalah ketika ini anggapnya kita grand launchingnya episode kita nih Bu, atau sesuatu. Nah itu harus dilakukan promosi yang tadi saya bilang sih. Jadi promosi, kalau misalnya itu grand launching, berarti promosi itu jangan hanya satu kali aja gitu di saat itu, continuous terus gitu. Bahkan satu hari kalau namanya grand launching itu di-build terus, dari mungkin pagi kita promosi, tapi jadi kalau misalnya kita udah punya konten plan, agenda untuk kita mempromosikan. Ini mungkin kedepannya kalau misalnya itu saya bisa sharing tentang konten plan, bagaimana kita mempromosikan podcast kita. Secara gampangnya adalah ketika kita bikin konten episode di Noise itu sendiri, kan kita udah rencanakan mungkin seminggu sekali, dua kali seminggu, 3 kali seminggu gitu ya. Semakin sering semakin bagus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menarik audiens itu untuk dengerin. Nah, kita harus bikinin konten plan-nya. Jadi misal konten plan itu mungkin pagi ini saya akan mempromosikan tentang review tentang ABCD gitu. Siangnya saya akan ngomong di episode yang sama, saya akan ngomongin yang ini tapi agak berbeda, ditweak sedikit gitu.
Nah, jadi tidak terduplikasi terus. Jadi seolah-olah sebenarnya sosial media yang kalian punya itu sebenarnya itu adalah tempat wadah kalian bercerita juga gitu. Ceritanya itu kalian bikin jadi kayak kompilasi dan itu mengarah ke episodenya kalian gitu. Itu sih sebenarnya. Mungkin saya ambil contoh ada salah satu podcaster. Jadi gini, dia bikin tuh sebenarnya hampir 2-3 kali seminggu. Dia punya sosial media Instagram sama punya Twitter. Nah, dia tuh bikin universe gitu. Universe itu jadi emang dia fokus banget jadi content creator ya. Mungkin teman-teman kalaupun mau jadi fokus content creator boleh juga sih. Jadi ekosistem story itu dibangun dalam bentuk cerita masing-masing punya angle masing-masing. Jadi Twitter itu akan digunakan untuk clickbait tadi, kayak misalnya yang bikin cerpen itu siapa, itu kan bisa nge-tweet juga. Tapi sebenarnya itu mengarah ke konten podcastnya gitu. Terus bikin di IG story seperti apa gitu. Jadi setiap sosial media itu dibikin beda-beda, tapi sebenarnya topik yang dibicarakan itu mengarah ke episode yang lagi di highlight di podcastnya gitu. Dan itu it works banget sih. Cuman itu kembali lagi konsistensi. Mau nggak melakukan itu, karena dia melakukannya emang sendiri di kamar terus gitu. Dan it works gitu. Oke. Nah, kalau untuk cara menentukan target audiens yang tepat untuk podcast kita itu gimana, Kang? Target audiens yang tepat tuh sebenarnya gini sih. Kita melihat berdasarkan dari sisi dari sisi kita itu biasanya mau ngobrol tentang apa dulu kan ya. Tapi kadang kita lupa bahwa yang promosi sosial media kita itu pertemanan kita dulu ke teman-teman juga kan. Nah, dari situ dulu audiens kita tuh umuran berapa sih gitu. Dan pertemanan kita tuh siapa aja sih gitu. Nah, dari situ kita ngelihat relevansinya bahwa kita konten-konten yang saya bisa lakukan ini, dan baru nanti itu jadi audiens yang tepat gitu. Mungkin ya mereka tuh lebih cenderung berdasarkan audiens di sosial media kita ini seperti ini loh gitu. Karena kan kita akan mempromosikan di sosial media kita ya, dan harusnya kembali lagi saya bilang harusnya engage dengan audiens di sosial media kalian gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Oke. Nah, kalau tadi dari sisi kontennya ya, kalau misalnya dari segi produksinya, ketika memproduksi satu podcast, itu dari tim Noise biasanya terdiri dari bagian apa aja? Nggak mungkin self production kayak anak-anak kan sendiri ya, mereka yang ngerekam, mereka yang dari tim Noise ada berapa? Ada apa aja? Tim Noise kita punya tim produksi untuk script writing, kita punya tim untuk produser, kita punya tim untuk talent, dan itu udah jadi kayak production besar ya istilahnya, big production house gitu. Sebenarnya sih kenapa bisa bilang seperti itu, karena itu memang untuk produksi-produksi yang kita sifatnya original, yang scripted, yang sudah kita ya anggapannya itu konten yang sudah benar-benar besar ya, anggapannya kayak TV show lah ya, itu aja kita punya tim sendiri khusus gitu. Tapi kalau kita ngomongin compare dengan kreator-kreator sendiri, sebenarnya ya kalian sendiri pun bisa melakukan itu ya, why not gitu. Tadi saya bilang, jadi jangan terlalu terpaku dengan production besar banget, tapi yang penting kalian melakukannya dulu aja gitu. Justru banyak kan sekarang kreator-kreator kecil Bu yang ngelakuin sendiri gitu. Lebih efektif juga ya, anggapannya kita upload konten Instagram ataupun YouTube ataupun itu kan sendiri aja ya gitu. Oke, kalau dari yang sudah ada nih podcaster ya, panggilannya podcaster ya, yang membuat podcaster. Podcaster. Nah, podcaster yang kecil bukan yang produksi besar itu biasanya rata-rata yang tadi cerita dewasa, belajar menjadi dewasa. Belajar menjadi dewasa. Itu apakah hanya karena konsistensinya saja atau memang ada target audiens tertentu yang menurut atau ada hasil analisisnya menurut Noise ini dia relevan nih
gitu. Makanya dia bisa menjadi besar kan, dia masih masuk ke top 50 kan. Oh, oke. Apakah topiknya masuk? Top. Jadi gini sih, benar sih itu good point. Jadi basically banyak konten-konten sejenis yang seperti belajar menjadi dewasa, dan banyak juga yang mungkin tidak masuk top 50 juga pastinya. Kenapa bisa begitu? Dan kita bisa bilang agak sulit melihatnya, tapi yang kita lihat dari belajar menjadi dewasa adalah relevansi topiknya itu relate dalam arti ketika, makanya originalitas itu jangan terlalu dibuat-buat kayak seperti mengandai-andai sekali gitu, terlalu jauh dari circle kita yang kita alami di kehidupan kita gitu. Nah, belajar menjadi dewasa itu melakukan topik yang sifatnya gampang, penulisannya mudah dan dimengerti gitu. Dan dia hanya melakukan konten-konten yang sifatnya memang itu curhatan anak SMA dan itu relate gitu. Akhirnya masuk ke topik audiensnya di Noise. Nah, itu yang mungkin akan menjadi ketarikan. Nah, dari situlah sebenarnya yang harus kita pelajari bahwa kalau kita membuat konten itu jangan terlalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya komunikasi terlalu besar sekali dan tapi tidak relate. Sekarang di dunia konten itu tadi ada yang bertanya kan kita pengen cepet-cepet kan. Cepet-cepet itu kan melihat konten short period of time itu kan pengennya karena itu ringan gitu kan, ringan, gampang dan enak untuk di ini. Nah, lakukan itu juga di podcast yang mudah untuk orang mengerti yang kalian sampaikan gitu. Nah, di belajar menjadi dewasa itu pengutaran anak SMA yang mudah banget untuk di digest. Mungkin kalau saya dengar mungkin anaknya sekarang kayak gini-gini mungkin gitu. Tapi mungkin tidak masuk ke real saya, tapi ke teman-teman di Noise yang umuran sama, mungkin yang 18 sampai 24 ngerti gitu. Oke. Jadi ya berarti teman-teman nambah lagi nih tipsnya untuk teman-teman membuat podcast biar lebih berdampak. Tadi teman-teman harus menentukan ya relevansinya dengan target audiens gitu. Kalau misalnya ketika teman-teman nanti kan teman-teman mahasiswa nih mereka akan membuat podcast ya, Kang Emil. Nah, untuk menjaga motivasi mereka dalam jangka panjang biasanya apakah ada yang pernah sharing gitu dari kreatornya, dari podcasternya? Pernah sharing. Jangka panjang ya. Ini tips saja sih kali ya. Kembali lagi, ketika kita senang dengan apa yang kita lakukan, hal pertama ini menurut kembali lagi, mungkin saya bisa salah lah anggapannya. Tapi jangan kita mengejar dulu langsung apa yang kita dapetin ya kalau kita berkreasi gitu. Nah, karena itu berarti kalian melakukan sesuatu tuh harus ada sesuatu dalam arti ya dalam in return-nya apa gitu. Bukan karena kesukaan kalian bereksplorasi. Itu dulu sih. Jadi harus kalian suka dulu. Karena beberapa podcaster yang bisa dibilang high rising itu mereka memang suka gitu. Dan itu yang membuat mereka benar-benar sampai merelakan waktu mereka untuk kita ngumpul setiap Jumat pokoknya kita tapping gitu. 2-3 gitu. Benar-benar mereka karena suka gitu, nongkrong bareng dan sebagainya, dan ataupun benar-benar pengen itu menjadi tempat wadah mereka berkumpul, reunian juga, sharing juga gitu. Nah, kalau udah sifatnya udah kayak nanti nggak dapat apa-apa nih dari ini, kadang itu jadi hal yang menjadi itu ya challenge menurut saya sih. Susah sih untuk grow-nya agak sulit banget sih biasanya kayak gitu sih. Jadi harus suka dulu sih Bu, kalau saya bilang. Oke, berarti harus suka dulu untuk menjalaninya, terus dinikmati aja ya prosesnya. Yes, betul. Terus ketika nanti misalnya tiba-tiba meledak nih, meningkat, itu jangan cepat merasa puas, malah jadiin motivasi mungkin ya untuk bisa menghasilkan karya yang lebih banyak lagi. Iya. Oke, dari teman-teman barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan? Zaki, mana Zaki? Oke. Tufail. Silakan Tufail. Maaf ya, ini saya kameranya masih
bermasalah, masih error. Coba Nggak saya apa-apa. ingin bertanya, ketika kita melakukan podcast, apakah boleh kita menggunakan bahasa daerah atau cuman menggunakan seling-seling doang? Begitu, Pak. Oke. Mas, dari Tufail dari daerah mana? Kalau saya dari daerah Purwakarta. Oke. Purwakarta Pleret. Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang boleh kok, pasti boleh aja gitu. Tapi mungkin diawali dengan agak seling-seling gitu supaya relevansinya ada juga orang yang mungkin setengah-setengah ngerti bahasanya gitu. Tapi mereka ngerti sebenarnya, tapi ada yang tidak fasih banget gitu. Cuman kembali lagi, kalau full langsung bahasa daerah, biasanya sih yang kita lihat, kita cermati itu biasanya di mix antara bahasa Indonesia sama bahasa daerah gitu. Tapi lebih banyak bahasa daerahnya dibanding bahasa Indonesianya. Jadi masih mix juga sih, Tufail. Gitu Tufail. Jadi mungkin kalau Oke, Pak. misalnya full Makasih ya. bahasa daerah, target audiensnya juga lebih sedikit ya untuk yang mendengarnya. Ya. Dan menariknya banyak kan pendengar kalau bahasa daerah tuh kadang-kadang yang dengerin dari orang Indonesia yang di luar negeri gitu. Karena mereka kangen dengan bahasa daerah gitu. Ah, menarik. Tufail Iya. sepertinya akan menghasilkan ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, konten. Yang mix dengan bahasa daerah. Menarik ini, cinta Indonesia nih. Oke. Sambil menunggu teman-teman nih untuk bertanya, kalau dari tim Noise sendiri nih, Kang Emil, cara menentukan kolaborator yang tepat ketika membuat sebuah podcast kan Noise banyak ya, pasti invite banyak lah partnernya ya. Untuk kriteria-kriteria untuk menentukan si kolaboratornya itu apa? Apa saja? Kolaborator dalam arti kreator sama tamunya, gitu. Guest star. Untuk penentuan kolaborator itu dilihat dari beberapa faktor ya, Bu. Pastinya orang tersebut mungkin lagi seru nih konten yang lagi dibicarakan gitu. Misalnya kreator yang lagi dibicarakan atau kreator yang lagi mulai terangkat nih gitu. Pembicaraannya di Twitter kah, di sosial media dan lain sebagainya. Kedua, mungkin mempunyai keunikan tersendiri dalam arti kayak seru ya, kayak ini nggak pernah terjadi sebelumnya di konten manapun. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita mau bangun juga gitu. Jadi keunikan yang terjadi. Mungkin yang ketiga sih lebih ke arah sifatnya kayak bagaimana antara kreator ini dengan kolaborator berikutnya itu saling melengkapi gitu. Kayaknya yang sekarang ini mungkin kurang lengkap nih kalau nggak ada collab sama ini nih gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kang Emil. Nah, sama-sama. Kalau dari segi teknis, Kang Emil, kan biasanya ada sound effect, ya, ada musik, ada audio-audio, elemen lainnya lah ya. Iya. Itu seberapa penting sih perannya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna ketika mendengarkan podcast? Misalnya berapa persen bagian si sound effect-nya, apakah ada aturan bakunya? Tergantung dari formatnya ya. Kalau format monolog mungkin format monolog kan tuh berarti kita bercerita kan. Kadang-kadang yang digunakan format monolog itu lebih banyak menggunakan sound effect, sound background ya. Kita sebutnya background. Tapi hati-hati juga menggunakan background kalau terlalu sering ataupun terlalu lebih tinggi tone-nya dibanding suara kita. Karena jadinya kadang jadi clashing gitu suaranya. Bagusnya memang kalau background itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian melakukan monolog story, background itu menambah laser atau menambah elemen mood-nya dari konten cerita yang kalian lakukan. Apakah baik itu konten romance, sedih, horor ataupun apapun gitu. Jadi kalau misalnya horor, kalau kita nggak tambah horor, kadang-kadang pun menurut kita sih harusnya ada elemen shocking audio, elemen sound background-nya yang menarik ya gitu. Kalau misalnya kita ini gitu. Tapi itu
nggak akan bisa sulit kita gunakan backsound kalau misalnya kita multi host ataupun interview. Karena multi host itu kita sebagai pendengar kita ingin mendengarkan interaksi antara teman ini. Interview itu juga kita ingin mendengarkan antara percakapan si pembicara sama ini juga hostnya juga sama yang diundang gitu. Gitu sih Bu. Berarti tergantung dari jenis betul, podcastnya ya. Betul. Oke. Kalau untuk tadi kita sempat bahas juga ya sebelumnya tentang konten podcast yang kontroversial ya. Oh iya. Itu bisa di take down kan. Nah, posisi atau sikap Noise ketika ada konten serupa itu seperti apa sih, Kang? Kita saat ini memang masih ada beberapa tim yang kita sudah highlight, maksudnya mereview konten-konten yang sifatnya kalau misalnya kurang bagus kita pasti akan ataupun ini ya kalau terlalu udah menuju ke arah maksudnya parah banget mungkin kita akan take down itu. Tapi kita akan informasikan tetap ke ownership ataupun yang punya rights kontennya bahwa kita ini dengan alasan sekian-sekian gitu. Tapi biasanya kalau kita tidak langsung serta-merta bisa kita kasih peringatan gitu juga. Ini tolong misalnya konten berikutnya nanti jangan menggunakan ini gitu. Karena gini, pendengar kita kan bervariasi. Kita mungkin ada anak-anak di bawah umur juga mungkin yang akan mendengarkan. Jadi basically kita harus memastikan bahwa environment yang kita berikan di Noise ini juga positif. Nah, kalau teman-teman ternyata misalnya, maaf nih, misalnya ternyata kontennya itu ada sifatnya memang a bit di atas 18 tahun atau 17 tahun, mohon setiap judulnya dikasih. Itu ya. Jadi kenapa mesti dikasih itu? Karena berarti kalian sudah memberitahukan bahwa pendengar, ini 18 tahun ke atas loh gitu. Karena berarti kalau yang mendengarkan masih di bawah 18 tahun, kita sudah memberitahukan. Jadi tidak menjadi istilahnya kayak tonton film lah ya. Film kan udah ada sebenarnya kan kadang orang hanya ngelihat nggak ada PG rating dan sebagainya itu nggak penting, tapi sebenarnya itu penting gitu. Jadi semua umur kah, 13 tahun kah, itu sebenarnya bisa itu harusnya dilakukan juga ketika kita bikin title di podcast gitu. Kalau 18 tahun ke atas itu harusnya dalam kurung ada 18 tahunnya gitu. Kalau itu menurut kalian tuh terlalu misalnya horor terlalu gore banget, sadis banget misalnya ya gitu, mungkin nggak cocok nih buat anak kecil ya, itu mungkin bisa gitu. Oke, berarti kalau konten-konten seperti itu diberitahukan itu di judulnya, belum ada fitur khusus dari Noise yang dibatasi? Belum. Wow. Oke, berarti memang kayak webtoon aja ya, berarti ya, misalnya kalau misalnya tetap membaca berarti sudah ini ya, sudah mengetahui gitu bahwa ini konten yang sifatnya memang di atas umur gitu ya, di atas umur 18 gitu misalnya. Oke, dari teman-teman ini seru banget sih. Saya jadi tadi explore kan aplikasinya, terus pas masuk ada pilihan topik-topiknya ya. Iya, betul. Oke, saya udah pilih-pilih, tadi udah muncul, terus ada muncul juga si cerita si menjadi dewasa tadi. Belajar menjadi dewasa. Belajar menjadi dewasa. Iya. Oke, kalau misalnya dari teman-teman belum ada nih, saya satu lagi deh dari saya. Bagaimana caranya kita tetap up to date? Misalnya kan ini tren, kita berubah terus ya, biar podcast yang kita hasilkan itu tetap relevan gitu, tetap kompetitif. Apakah ada tips khususnya, Kang Emil? Kompetitif ya, itu tergantung dari, jadi makanya sih, ketika kalian sudah mulai bikin konten sesering mungkin, kadang itu membuat kalian juga udah mulai ngerti pattern permainan atau dari segi audiens pendengarnya seperti ini loh ternyata gitu. Nah, sebenarnya dari situ kalian bisa mempelajari. Kalau kalian sudah mempelajari, berarti kalian harus improve dari segi konten, penyampaian kontennya gitu. Apakah misalnya, dan paling penting adalah mengikuti, misalnya sekarang kita memasuki bulan Ramadan, berarti mengikuti topik-topik yang relevan dengan yang sekarang akan terjadi. Misalnya ini bulan Ramadan, berarti konten-konten sifatnya Ramadan. Berikutnya habis Ramadan mudik, mungkin hal-hal yang sifatnya mudik gitu. Jadi relevansi yang kembali lagi di sekitaran itu kita utarakan terus, ikutin terus gitu. Oke, makasih Kang Emil.
Sama-sama. Kalau untuk audio episode dalam membuat podcast itu biasanya pertimbangannya apa? Dipisah-pisah menjadi beberapa episode itu apakah ada alur tersendiri? Kalau misalnya series nih episodenya dipisah-pisah, apakah ada alur tersendiri yang ingin diperkenalkan dari setiap episodenya? Series dalam arti kayak cerita bersambung gitu Bu ya? Ya. Kalau saya sih bilang sih kalau misalnya dari segi konten berseries itu sebaiknya sih dipisah-pisahin. Tapi gini, mungkin saya bisa ngobrol kalau konten series itu teman-teman kalau memang merasa itu harus karena ini kan kayak saya bilang tadi kayak audio series ya, sandiwara radio. Itu kalian perlu ini lebih deep lagi sih dalam arti research-nya gitu. Beda sama yang kayak tadi saya tunjukkan kayak solo, monolog, dan one-on-one interview. Kenapa? Karena kalau audio series itu, berseries itu something yang dimana kalian harus melakukan research, ini akan ketertarikan kontennya seru nggak nih? Jadi kalian kayak penulis juga dan tahu gestur-gestur penyampaian kalian dalam bentuk suara gitu. Kembali lagi, itu agak sulit untuk dipastikan works atau tidaknya gitu. Karena itu harus dari segi penulisan, dari penyampaian cerita dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu sifatnya kalian lakukan sendiri sebagai content creator, sebaiknya itu setiap episode beda-beda gitu. Topiknya beda-beda. Jadi baik itu interview, baik itu solo, baik itu multi host. Oke. Kasih nih Kang Emil, jadi saya yang banyak ngobrol nih sama Kang Emil. Nggak apa-apa Seru ya. seru. Iya. Oke, dari teman-teman barangkali satu pertanyaan lagi deh kita. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan dengan Kang Emil? Bebas tadi topiknya nggak harus tentang audio ya hari ini ya. Iya. Oke, kalau misalnya belum ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dari Kang Emil bisa memberikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Siap, boleh. Oke, thank you ya Bu dan Bu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya sih kembali lagi mungkin kalau saya rangkum dari yang saya presentasikan mungkin terlalu banyak tadi, mungkin ada yang teman-teman masuk atau apa istilahnya kayak dapati, semoga itu bermanfaat. Tapi kalau kita rangkum sebenarnya ketika kalian menjadi podcaster itu paling penting adalah tadi kalian suka dulu bercerita tentang apa yang kalian bisa, bahasanya kan keresahan apa yang kalian pengen sampaikan, itu dulu lah bahasanya kayak gampangnya ya. Baik itu dalam bentuk tadi monolog, baik itu dalam bentuk interview ataupun dalam bentuk multi host ataupun bersama-sama teman. Nah dari situ kalian tadi kembali lagi, walaupun memang kita gede di komedi, di horor, di hobbies dan sebagainya, tidak serta-merta yang lainnya juga kita lupakan. Jadi misalnya ada sifatnya kayak edukasi finance kah atau apakah, itu kalau menurut teman-teman itu menarik nih untuk saya sampaikan, feel free, monggo. Karena kita di dunia kreatif kita tidak tahu sifatnya apa yang bisa kita sampaikan, ternyata menarik juga, sesuatu yang seru gitu. Mungkin yang ketiga adalah eksplorasi terus aja teman-teman. Jadi eksplorasi di sini dan mencoba terus. Karena kadang-kadang kita hanya berhenti dari satu tempat, satu titik itu yang kita sudah lakukan dan kita melihat itu tidak berhasil, kita sudah merasa itu tidak works gitu. Itu tidak menjadi basis yang tepat sih sebenarnya. Jadi kalian kembali lagi, kalau kalian ingin mencoba, memang perlu konsistensi lagi ya. Ini saya selalu sebutin terus nih, konsistensi, dan itu emang capek teman-teman. Tapi ketika kalian mendapatkan hasilnya, itu akan jadi kayak apa ya? Wah, pengen lagi nih, terus-terusan gitu. Karena ketika ada orang yang mengapresiasikan konten ataupun karya yang kalian lakukan, itu akan menjadi reward tersendiri buat kalian dalam hati kalian ya. Jadi kembali lagi, tidak serta-merta semuanya agree, semua content creator mencari monetisasi, tapi tidak serta-merta semuanya dalam bentuk monetisasi, tapi lebih ke arah yang kalian sampaikan itu ternyata bermanfaat gitu. Nah, that's the power of podcast. Podcast itu sebenarnya penyampaian engaging dan menarik. Tadi saya mention di presentasi saya bahwa itu sifatnya mengakomodir hal-hal yang tidak pernah tersampaikan di platform lain manapun gitu. Dan ini bisa jadi teman perjalanan orang-orang untuk
ketika mereka lagi dari pagi pergi kantor, pergi sekolah, sambil belajar dan sebagainya. Jangan khawatir bahwa itu konten sedikit, konten panjang lebar, panjang durasinya dan sebagainya. Itu tidak, paling penting adalah kalian enjoy dulu aja gitu. Baru di situ kalian merasakan bahwa oh ternyata seru ya dan lain sebagainya gitu. Nah, yang mungkin yang terakhir sih sifatnya tadi kan kita udah sampaikan bahwa kuis itu mungkin bit susah atau aduh gimana ini, tapi dicoba deh karena kita nggak tahu, kadang-kadang banyak sih yang saya alami ketika saya dealing sama content creator, biasanya mereka itu pendiam tapi ternyata punya potensi gitu. Jadi ini saya mungkin background story ya. Saya dulu menghandle kreator-kreator yang sifatnya dari YouTuber dan sebagainya, dan ketika saya masuk di content creator sifatnya podcaster, saya melihat bahwa orang-orang yang sifatnya pencerita gitu, yang sifatnya mereka hanya pengen di belakang layar, tidak pengen tampil, mereka malah bisa disebut content creator yang potensial juga gitu. Nah, disinilah saya melihat bahwa variasi content creator tuh banyak banget macamnya, dan don't be afraid untuk mengutarakan pendapat kalian dalam bentuk karya apapun, apalagi kayak bentuk podcast ini kan tidak perlu hal ribet ya, dengan handphone kalian ini cukup gitu. Itu sih Bu, mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Panjang ya, sorry ya. Terima kasih banyak ini Kang Emil atas materinya hari ini. Nah, sebelum saya kembalikan ke Zaki, tadi ada 3 poin utama ya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan dari topik hari ini ketika ingin membuat konten audio yang menarik dan berdampak bagi audiens. Yang pertama itu tadi teman-teman sudah dijelaskan, pilih topik yang kita sukai ya, teman-teman bisa buat deskripsi singkat dari podcastnya juga ya. Terus cover album yang menarik, ini kan bagian kita ya, desain. Teman-teman bisa membuat explore di cover album yang menarik. Terus yang terakhir tadi konsistensi. Walaupun masih sedikit-sedikit, tapi tetap konsisten membuat podcastnya ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengerjakan tugasnya, mengumpulkan sebelum deadline. Untuk teknisnya nanti dikumpulkan. Untuk teknisnya nanti kita diskusi lagi ya setelah ini. Oke, terima kasih banyak Kang Emil. Saya kembalikan ke Zaki. Nanti kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Zaki ya. Silakan Zaki. Ya. Makasih Bu Ana, Pak Emil atas materi yang diberikan. Nah, jadi gimana teman-teman materi yang dibawain oleh Pak Emil untuk tugas yang sudah dikasih itu buat hari Kamis minggu depan. Nah, terima kasih untuk teman-teman juga yang udah berpartisipasi dalam kuliah umum hari ini. Semoga teman-teman ngerti tentang penjelasan yang diberikan oleh Pak Emil ya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang udah diberikan di kolom chat. Nah, untuk kalau ada kendala bisa langsung dikontak ke Ibrahim. Oke, sekian dari kita saya. foto dulu, Zaki. Oh iya, teman-teman silakan mengaktifkan kameranya. Dari Baim ya, yang foto ya? Oke, sip. Silakan mengaktifkan kameranya. Ada yang bareng nih, Ferdi sama... Oke. Ferdi and the gang. Habis kelas, Bu. Maaf, Bu. Oke, siap. Oke, hitung aja, Baim. Oke. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih banyak Kang Emil, Teh Muti. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya juga. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak, sukses selalu ya, Pak. Makasih, makasih. Udah ya, Baim ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih, Bu.